Halo Pisces, selamat datang kembali di bacaan update. Ini adalah bacaan yang umum ya. Jadi ambil saja yang bermanfaat dan skip saja yang tidak bermanfaat. Ada 3 kartu untukmu: gardening, isolation, dan refleksi. Planting, farming, invest, caring. Ini mengingatkanmu untuk bercocok tanam. Bukan bercocok tanam dalam arti harfiah, bukan berarti kamu harus berkebun, bukan. Bisa saja begitu, bisa saja ini untuk misalnya kamu berinvestasi dengan lahan atau pertanian, tapi ini juga investasi dalam bentuk yang lain ya. Bisa uang, bisa logam mulia, dan apapun. Mungkin ini saatnya kamu untuk mulai peduli dengan menata keuangan ya. Planting di sini juga berarti bukan hanya masalah materi yang ditanamkan ya, atau yang kita berikan, tapi juga bagaimana kita memberikan hal-hal yang non materi, misal kebaikan, menolong orang lain. Itu sebenarnya juga planting, sebenarnya juga menanam dalam arti kita menanam, kalau orang bilang itu perbuatan baik, atau ada yang bilang karma baik ya. Untuk apa? Karena apa yang kita tanam akan kita panen, apa yang kita berikan akan kembali ke kita ya, seperti itu. Gardening ini juga berarti kita perlu merawatnya, bukan hanya ditanam lalu ditinggalkan, tapi perlu dirawat. Artinya bahkan perbuatan baik kita pun perlu kita rawat, kita pupuk terus ya, agar suatu saat berbuah. Dan kalau kalian memiliki investasi juga dalam logam mulia atau investasi tanah, uang dan sebagainya, perlu dirawat juga, perlu selalu ditambah atau dijaga supaya investasi itu aman dan berkelanjutan, misalnya seperti itu ya. Oke. Ada isolation dan refleksi. Saat ini kelihatannya ada beberapa di antara kalian yang diminta untuk lebih melakukan perjalanan ke dalam diri ya. Isolation ini kadang-kadang juga bermakna kamu membatasi orang-orang yang bisa mengakses ruang privasi kamu ya. Batasi orang-orang yang bisa mengakses misalnya data-data pribadimu ya, lindungi itu. Lalu orang-orang yang bisa mengakses sosial mediamu ya, batasi pula orang-orang yang bisa mengakses misalnya ruang-ruang pribadi yang misalnya memang tidak boleh ada orang lain, atau batasi juga misalnya orang untuk berpendapat atau turut campur ya dalam kehidupan kamu ya. Batasan ini penting supaya tetap sehat secara mental ya. Membangun batasan yang sehat juga membuat kamu akan hidup lebih bahagia, hidup lebih tidak hidup kamu akan lebih benar-benar self control ya, bukan dikontrol oleh orang lain, tetapi kamulah yang mengontrol kehidupanmu. Dan kamu juga bisa meminimalkan gangguan-gangguan, misalnya gangguan kalau ada orang-orang yang komen-komen yang negatif, yang hanya akan membuat kamu down, membuat membuat kamu terdistraksi atau terganggu untuk mencapai tujuanmu ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian juga perlu memblokir beberapa kontak yang serasa mengganggu atau tidak bermanfaat lagi ya. Ini juga saatnya untuk memulai perjalanan ke dalam diri kamu, untuk menemukan diri sejatimu. Siapa sebenarnya kamu ya. Artinya kamu belajar untuk lebih mencintai diri kamu, belajar untuk lebih menerima diri kamu apa adanya, dan jujur terhadap diri sendiri. Jujurnya apa? Ketika kamu merasa marah, kamu jujur. Ketika kamu merasa iri, kamu ya jujur dan akui ya.
Ketika kamu merasa masih sakit hati, masih terluka, jujurlah ya. Kamu tidak perlu berpura-pura untuk bahagia atau berpura-pura untuk selalu kuat ya. Jujur saja, akui saja kalau kita tidak selalu dalam kondisi bahagia, kita tidak selalu dalam kondisi perasaan yang baik-baik aja, dan itu nggak apa-apa ya. Ketika kamu mengakui semua perasaan itu, sebenarnya itu adalah awal kamu menyembuhkan dirimu. Walaupun itu nggak enak, tapi ya itu kesadaran penuh dirimu atas semua perasaan dan emosimu, itu adalah awal kesembuhanmu, self healingmu. Jadi ini saatnya buat beberapa di antara kalian mungkin perlu menyembuhkan luka batin ya, luka-luka batin atau trauma apa yang masih belum kamu merasa itu masih ada ya. Walaupun tidak bisa tuntas, tapi mungkin ini saatnya untuk mulai sedikit demi sedikit kamu untuk menyembuhkannya. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan diri kamu untuk menyadari apapun perasaan tadi dan belajar untuk menerimanya ya, dan belajar untuk mengatasi rasa sakitmu, tidak dengan melarikan diri, tetapi selesaikan ya, selesaikan segala perasaan tidak enak itu. Kalau perlu kamu maafkan dirimu ya, dan maafkan juga orang-orang yang mungkin menyakitimu. Dan mungkin ini adalah awal kesembuhanmu ya. Meskipun masih perjalanan panjang untuk bisa sembuh sepenuhnya, tetapi mungkin bisa dimulai saat ini ya. Refleksi juga apa yang sudah kamu lakukan, misalnya di penghujung hari atau di malam hari sebelum kamu tidur. Kamu review lagi dalam 24 jam apa yang terjadi, apa yang pencapaian kamu dalam hari ini, dan apa yang perlu kamu perbaiki, dan termasuk merefleksi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan-kesalahan apapun ya dalam sehari ini. Ingat, tidak ada orang yang sempurna, semua orang itu melakukan kesalahan ya. Jadi tidak perlu tenggelam dalam rasa bersalah. Maafkan dirimu dan melangkah lagi. Oke, Pisces, semoga ini bermanfaat untukmu. Kalau kamu suka bacaan ini, please comment, subscribe, like, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.